Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulurku semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini akhirnya kita sudah sampai di wilayah Laranggriyo kembali ya teman-teman ya. Setelah 2 hari 2 malam kita melakukan sebuah perjalanan menuju ke Gunung Muria atau Kota Kudus ya. Betul. Ya. Alhamdulillah sampai di sana apa yang menjadi perintah akhirnya kita bisa mendapatkan yaitu mengenai Songgoh Gumino ya. Betul. Intinya perjalanan kita itu ke sana untuk mengambil sebuah Songgoh Gumino yang hingga saat ini kita itu belum tahu isinya itu sebenarnya apa. Karena menurut informasi Songgoh Gumino ini tidak boleh dibuka sebelum di hari Jumat. Nah, pas hari ini adalah hari Jumat, kita sengaja berangkat habis subuh, ya, dikarenakan memang pertama menunggu hari yang tepat ya. Kalau kita berangkat malam, mungkin tadi malam kita harus nunggu siang, takutnya malah terlalu lama. Ya. Akhirnya kita berangkat habis subuh teman-teman, ya, karena Eyang Sarif sendiri beliau sudah mengatakan nanti dibuka di pagi hari saja. Apa isinya, seperti apa manfaatnya, serta cara bagaimana menggunakannya agar batu Gumino yang selama ini dicari oleh kaum Yuda Barera bisa segera ditemukan, diberikan kepada Yuda Barera agar bisa pergi dari Laranggriyo. Karena menurut saya di sini itu ada sebuah permainan. Seolah-olah batu Gumino itu masih ada di Laranggriyo. Semua kaum Yuda Barera itu bersikeras untuk mencari, sedangkan batu Gumino itu sendiri saya yakin memang ada yang sedang menyembunyikan. Dengan tujuan apa juga kita tidak tahu. Yang intinya mungkin apalagi kalau bukan memanfaatkan dari segi harta. Betul. Ya. Apalagi yang kita curigai itu lembut pejagoan ya, atau Mahaguru Seboyo Mukti Sanjoko ya. Menurut informasi Sanjoko itu sedang membangun sebuah kerajaan di Kayangan katanya. Nah itu nilainya kalau sama bumi ini katanya masih mahalan di Kayangan itu. Luar biasa. Berangkat dari informasi itu, jika kita kaitkan bisa berkemungkinan besar Sanjoko memanfaatkan keadaan ini agar dibayar oleh kaum Yuda Barera, dan Sanjoko seolah-olah membantu untuk mencarikan atau memberikan akses ke bumi agar bisa mencari batu Gumino, padahal batu Gumino sudah ada di Sanjoko. Itu menurut gambaran sementara teman-teman ya. Namun secara pastinya kita juga belum tahu dan belum paham. Alhamdulillah sudah siang Gun, cek. Kita langsung buka ini langsung kita buka saja isinya apa. Jangan lupa. Ya, doa dulu. Jangan lupa harus tetap doakan tim Gaset jam 18.20 jenengan itu tente kalau terbicara. Intinya doa jenengan itu sangat-sangat diharapkan oleh tim Gaset. Ya. Ya pora. Jam 18.20. Udah jam 18.20 jenengan jangan kemana-mana. Fokus tim Gaset. 9 beli di saya. 9 ya benar. Ini udah lama nih. 9 yang memang harus dokter. Yo, yang para kerja di luar negeri monggo. Banyak ya. Very nice. Langsung buka aja nih, nggak usah pindah tempat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran ya, soalnya dari kemarin itu getar-getar terus. Sini marmut dari Sokun. Ngali yang metengi untuk babaran. Ngerti kok wong lanang teng metengi itu ya aja metengi. Wah, isinya kotak teman-teman. Gun. Ini
ini isinya seperti kayu. Ya, cuma kita tidak tahu kayu seperti apa yang coba kita ambil, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Cipi. Kayunya bisa mulur. Gimana ini? Yang pria gue. Yang kotak belum ada 10 cm. Masukin lagi mas, bos. Bisa mas. Aneh ya. Masuk, ada 10 cm itu masuk. Kotak cilik nemen gue, Mbok. Bisa enggak? Kepribet gue. Baik, teman-teman. Ternyata isi dari kotak yang disebut Songgo Gumino yang kita dapatkan dari Gunung Muria itu berupa kayu ya, ini ya. Cuma kayu apa juga saya tidak tahu. Ini kayaknya seumur hidup saya juga baru lihat model-model kayak benjol-benjol. Cuplak mas. Ini ada mulutnya, ini ada hidungnya, ini ada mata telinganya, ini ada itunya, kuncungnya, ya kan? Tuh. Makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, ini juga pengalaman buat kita semua. Barangkali ada sedulur yang memang sedang memegang apapun benda yang dari saya khususnya, entah itu manik cakra pajajaran ataupun wafak 1000 dinar ataupun magnet ya. Apapun lah intinya itu, kalau mau berkomunikasi itu yang pertama itu jangan lupa ucapkan salam. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Songgo Gumino sampai dielus. Assalamualaikum Songgo Gumino. Assalamualaikum Songgo Gumino. Seperti ada pergerakannya di sini, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuhan, saya yang membuka Songgo Gumino ini. Iya, saya tahu. Untuk menemani kalian. Sebenarnya manusia
apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat untuk kalian, dan masalah apa yang sedang kalian hadapi. Sebelumnya mohon maaf, siapa nama Tuhan? Nama saya, orang-orang biasa memanggil Syekh Telokosari. Syekh Telokosari. Seperti ini, Syekh. Kedatangan saya menuju ke sana tentunya bukan karena kemauan hati, namun kami justru diamanahi. Kami di sini sedang mendapatkan sebuah masalah. Dan masalah ini lumayan pelik, yang dimana ada suatu wilayah. Wilayah itu bernama Laranggriyo. Wilayah itu tidak diperbolehkan untuk digunakan atau dimanfaatkan baik untuk tempat tinggal ataupun hasil dari apa yang sudah kita tanam. Itu sudah terjadi beratus tahun, sehingga hati kami benar-benar tergugah dengan ini. Dan amat sangat sayang sekali bila mana tanah subur pemberian Tuhan Gusti Allah yang seharusnya bisa dimanfaatkan, apalagi itu tanah produktif, harus dibiarkan dan justru malah jadi bahan untuk ketakutan bagi warga sekitar. Karena apa? Ternyata siapapun orangnya, baik jin ataupun manusia, yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengambil hasil dari bumi, khususnya di daerah Laranggriyo, itu akan mendapatkan musibah. Berangkat dari hal tersebut, kami sebenarnya ingin tahu, dengan adanya kutukan itu kan harus ada sebab penyebabnya. Hari demi hari saya coba selidiki, alhamdulillah pelan-pelan mulai terbuka. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah fakta, di mana ada segerombolan makhluk itu dari bangsa atau kaum Yudabarera. Itu beda alam dengan dunia kita, ya, yang dengan sengaja menyeberangi lintas alam menuju ke dunia kita untuk mencari sebuah batu mustika. Informasi batu tersebut akan digunakan untuk proses penyembuhan dari sang raja atau pemimpin. Pemimpin dari alam lain itu. Ya, lebih tepatnya yang mereka sedang cari itu adalah air abadan. Namun kunci dari air abadan tersebut itu harus melalui sebuah tahap yang tidak gampang. Salah satu jalan untuk menuju mencari air abadan untuk menyembuhkan dari raja di kaum Yudabarera itu melalui batu Gumino. Nah, dengan informasi tersebut kami serentakkan ingin sekali membantu untuk mempercepat mereka menemukan batu tersebut. Namun ternyata ada yang bermain di sini. Jadi dengan sengaja ada sosok makhluk yang memanfaatkan keadaan ini, ya, dengan cara satu menyembunyikan batu Gumino di dunia kita agar rombongan kaum Barera itu akan kesulitan mencarinya. Seolah-olah dia datang sebagai pahlawan, ingin membantu dengan mengharapkan sebuah imbalan, padahal harapan tersebut dipatahkan oleh mereka dengan cara menyembunyikan batu tersebut. Namun hasil yang didapatkan pembayaran dari kaum Yudabarera agar terus mengalir, tidak terputus. Bila mana batu itu segera diberikan kan otomatis bayaran itu akan terhenti. Nah, dari hal tersebut kami jujur buntu, Syekh. Karena berbicara alam lain, kami tidak bisa menembusnya.
Alhamdulillah saya didatangi oleh Sri Baginda Maharaja. Beliau mengucapkan pesan terhadap saya untuk datang ke Gunung Muria untuk mengambil sebuah songgoh yang bernama Songgoh Gumino. Saya bersowan bersiarah ke sana. Alhamdulillah saya diberikan hadiah peti warna hitam. Dan ternyata isinya adalah tongkat ini. Ya, seperti itu kurang lebihnya saya. Jadi sebenarnya ketika saya menyimak apa yang sedang menjadi permasalahan kalian, sebenarnya permasalahan utama adalah permasalahan yang kecil, namun melebar menjadi permasalahan yang besar, karena permasalahan ini juga bersangkutan dengan makhluk dari alam lain. Batu Gumino. Saya mengenal betul Batu Gumino itu. Ada sejarah panjang antara saya, Batu Gumino, dan Kanjeng Sunan Umar Said di masa lalu. Betul, memang betul. Tongkat ini diberi nama Songgoh Gumino oleh Kanjeng Sunan Umar Said. Ceritanya seperti ini manusia. Dulu ketika Kanjeng Sunan Umar Said sedang melakukan tadabbur alam di suatu hutan, beliau berjalan cukup lama dan cukup jauh di hutan itu. Karena sudah jauh langkahnya di hutan itu, Kanjeng Sunan Umar Said memutuskan untuk beristirahat. Beliau bertadabbur alam tanpa membawa bekal, hanya bermodalkan badan dan keniatan saja. Bertadabbur alam ataupun mengagumi kebesaran dari Gusti Allah. Beliau beristirahat dan menyandarkan kepalanya, kepala yang mulia, di suatu pohon. Lalu terucap dari mulut Raden ataupun Kanjeng Sunan Umar Said bahwasanya dia ingin sekali memakan buah. Haus. Ya, karena beliau tidak membawa perbekalan sama sekali. Ucapan dari Kanjeng Sunan didengar langsung oleh iblis. Iblis memikirkan cara bagaimana meruntuhkan iman dari orang yang sesoleh Kanjeng Sunan. Berbekal dari ucapan Kanjeng Sunan yang dia menginginkan buah, iblis menciptakan buah dan ditempelkan, seolah-olah ditumbuhkan dari pohon di mana Kanjeng Sunan bersender kepalanya di pohon itu. Pohon itu bernama
pohon Telogosari. Oh, nama jenengan. Betul. Buah itu tiba-tiba muncul tanpa disadari oleh Kanjeng Sunan. Lalu jatuh di hadapan Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan menatap dan melihat ke atas, ke sekeliling pohon. Tidak ada buah lain kecuali buah yang dia pegang karena jatuh dari atas. Entah apa yang disadari oleh Kanjeng Sunan. Beliau berteriak dan mengutuk buah yang sedang dia pegang, serta pohon itu. Terkutuk, terkutuk kau. Tiba-tiba, dari ucapan yang keluar dari mulut Kanjeng Sunan, benar, buah yang terlihat menggoda dan sangat lezat jikalau disantap. Buah itu berubah menjadi batu setelah dikutuk oleh Kanjeng Sunan Umar Said. Ada kemungkinan Kanjeng Umar Said ketika itu menyadari bahwasanya buah yang tumbuh ataupun ada pada pohon Telogosari itu adalah buah yang diciptakan oleh iblis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang soleh akan selalu dilindungi oleh Gusti Allah. Melihat buah itu sudah menjadi batu manusia, beliau membuang buah itu. Ketika itu, beliau masih berada di atas gunung, di hutan di mana dia bertadabur alam. Buah itu menggelundung dari atas gunung hingga ke bawah, hingga Kanjeng Sunan Umar Said sudah tidak melihat lagi keberadaannya. Lalu beliau tinggalkan. Namun, tanpa diduga, ternyata buah dari pohon Telogosari ataupun buah gumino itu, setelah dilempar oleh Kanjeng Sunan, buah itu menggelundung, tepat berhenti di samping rumah salah satu seorang warga bernama Sukmodimojo. Seorang laki-laki tua yang memiliki istri yang sedang sakit-sakitan. Melihat batu di halaman rumahnya begitu menawan, berbeda dari batu-batu yang lain, dan nampak bercahaya. Pria tua itu tergoda untuk mengambil batu itu dan menyimpannya. Iblis tidak tinggal diam di situ manusia. Iblis membisikkan secara perlahan, meyakinkan Sukmodimojo bahwasanya batu itu akan bermanfaat. Dan benar, 1 pekan berlalu, batu itu benar-benar bisa digunakan oleh Sukmodimojo untuk menyembuhkan istrinya yang bertahun-tahun sakit. Langsung sembuh seketika ketika ditempelkan dengan batu itu. Iblis masih menggoda Sukmodimojo ketika kesembuhan dari istrinya. Dia membisikkan bahwasanya, sekarang kau tahu siapa Tuhannya. Sekarang kau tahu siapa Tuhannya. Hal itu terus dibisikkan oleh sang iblis kepada Sukmodimojo.
hingga keyakinan dari Sumodimojo benar-benar runtuh dan digantikan oleh batu gumino ataupun buah yang berasal dari pohon Telogosari. Berita itu cepat menyebar bahwasanya ada batu sakti. Kesaktiannya seperti kesaktian dari Tuhan. Kesaktiannya seperti kesaktian dari Dewata. Masyarakat di sekitar berbondong-bondong meminta kesembuhan dan meminta hal-hal lain. Dari kekayaan, kesembuhan, hingga meminta keturunan kepada batu itu. Padahal pada waktu itu pengaruh dari Kanjeng Sunan Umar Said sudah mulai tersebar di sana. Tetapi digoyahkan hanya dengan sebongkah batu dan dibisikkan oleh iblis yang mereka semua tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu bahwasanya ada bisikan itu. Hingga pada puncaknya, para jamaah, para pengikut dari umat dari Kanjeng Sunan Umar Said, sebagian dari mereka benar-benar juga ikut tergoda dan menganggap batu itu sakti. Bahkan pada tingkatan menganggap bahwasanya batu itu adalah Tuhan. Batu itu adalah keyakinan. Mendengar berita yang sangat menghebohkan itu, Kanjeng Sunan Umar Said mengambil tindakan. Beliau kembali lagi ke puncak gunung di mana beliau diberikan buah itu. Dengan berpikir keras, beliau mau mencari tahu ataupun mencari cara bagaimana untuk supaya para warga tidak mempercayai batu yang hanya seperti itu. Beliau ambil ranting yang cukup besar dari pohon Telogosari. Dan tongkat yang ada di hadapan kalian ini adalah ranting yang diambil oleh Kanjeng Sunan Umar Said. Beliau datang dengan menyamar sebagai warga biasa. Dan ranting ini digunakan untuk sebagai tongkat dia membantu berjalan. Tidak ada yang mengetahui para warga bahwasanya yang berjalan memegang tongkat itu adalah Kanjeng Sunan Umar Said. Lalu Kanjeng Sunan datang ke tempat di mana batu gumino itu ada. Beliau mengatakan dan berpura-pura ingin melihat batu gumino. Kanjeng Sunan paham, buah adalah anak. Tidak ada anak yang patuh kecuali terhadap ibunya. Dan pohon adalah ibunya. Kanjeng Sunan Umar Said paham betul hukum itu. Lalu diletakkannya batu gumino di hadapan Kanjeng Umar Said. Kanjeng Umar Said membaca doa dan menunjuk batu itu. Batu gumino yang ada di hadapannya dengan ranting ini. Dengan ucapan Allahu Akbar yang sangat keras yang keluar dari mulut beliau. Ketika ditunjuk batu itu dengan ranting ini, batu itu terbang dan menghilang entah kemana. Baik saya ataupun Kanjeng Sunan Umar Said tidak ada yang tahu kemana batu gumino itu pergi. Tetapi paling tidak
di mana batu Gumino itu mendarat ataupun tergeletak di suatu tempat, paling tidak masyarakat di tempat itu tidak tahu sejarah dari batu Gumino. Namun, saya mendapatkan perintah dari Kanjeng Umar Said untuk menemani kalian menyelesaikan masalah. Ternyata masalah itu bersangkutan dengan batu Gumino. Saya benar-benar tidak menduga manusia. Batu Gumino yang dulu sempat dilempar oleh Kanjeng Sunan Umar Said, batu itu mendarat di sini dan dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Oh, ada sejarahnya bagus banget ini ya. Ya, Lalu, menurut Syekh sendiri bagaimana? Kita tidak tahu keberadaan batu itu ada di mana. Betul. sebenarnya fungsi ataupun kegunaan ranting ini bukan hanya untuk menghilangkan batu Gumino itu, tetapi juga layaknya seorang ibu, dia bisa memerintahkan anaknya untuk pergi. Begitu pula ibu juga bisa memerintahkan anaknya untuk kembali. Adanya tongkat dari ranting pohon telogosari ini bisa memanggil sekaligus menghilangkan kekuatan dari batu Gumino yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab, yang mereka gunakan untuk sebuah kejahatan. Alhamdulillah. Berarti ini bisa untuk menarik ya, saya? Bisa. Tetapi, kalaulah benar batu Gumino itu dimanfaatkan oleh makhluk yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan, dan batu Gumino itu ada kemungkinan sekarang berada di alam lain selain alam kita, kita harus mengetahui di mana letak ataupun terakhir kali batu Gumino berada di bumi. Setahu saya kan dipegang oleh Nini Darwin. Saya tahu lokasinya, saya. Bagaimana? Apakah kita langsung menuju ke lokasi sana? Bisa. Kalian hantarkan saya ke sana dan temani saya. Selagi kalian berjalan, ketika kalian melihat daun pohon talas, bawalah beberapa lembar. Masing-masing dari kalian memegang satu lembar. Dan bawa ketika kalian sudah sampai di mana kalian meyakini bahwasanya batu Gumino terakhir kali berada di situ. Baik, akan segera menuju ke sana. Silahkan, ini kalian bawa. Saya akan menyusul kalian. Monggo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Ternyata ada sejarah yang panjang mengenai Songgo Gumino. Ya, garing garing lake. Dulunya ada cerita kelam mengenai sebuah keyakinan, di mana warga yang memang sudah diajari di agama Islam harus goyah dengan sebuah batu yang dibuat oleh iblis, seolah-olah batu itu bisa mengabulkan semua permintaan secara instan. Batu? Ya. Batu ponari itu, Pak. Dan alhamdulillah bisa diselesaikan oleh beliau, Raden Umar Said. Ya. Dan
ini tongkat sebagai saksi bahwasanya dikala berhadapan langsung dengan batu gumino milik dari seorang, mungkin bisa dikatakan dukun ya udah ya. Sekarang Dulunya kan dukun nyembuhkan itu sih. Itu langsung diancungkan dan batu itu terlempar yang tidak tahu sampai di mana keberadaannya, dan tiba-tiba mendapatkan kabar ada di Larang Rio. Itu kurang lebih sejarahnya seperti itu teman-teman ya. Luar biasa ya. Berarti ini saya sangat beruntung. Pertama, saya diizinkan untuk meminjam tongkat Telogosari milik beliau ya. Ya, siapa yang tidak tahu beliau, kesolehannya, kewaliannya. Nah, ini sekarang ada di tangan saya. Ini salah satu bukti perjuangannya ya. Kita harus benar-benar rawat ini sampai benar-benar masalah ini selesai dan akan segera dikembalikan lagi ke sana. Jangan lupa nanti daun talas 5 kita menuju ke lokasi di mana dulu Nenek Darwin tempat terakhir dia tinggal ya. Ayo.